bagaimana caranya nanti anak-anak ini juga melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah saya lakukan. Saya hanya menanamkan itu kepada mereka semuanya. Saya sering mengingatkan kepada ananda-ananda semuanya bahwa lakukan suatu hari nanti seperti apa yang sudah Om lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia pendengar podcast kesayangan kita. Kembali lagi saya Khairul Ihsan hadir di layar kaca teman-teman semua untuk menginspirasi, mendatangkan bintang tamu yang luar biasa, tentunya berbagi cerita di hadapan kita semua, karena setiap orang itu punya cerita untuk dibagi. Dan spesialnya pada podcast kita pada kali ini adalah kita langsung bertemu kembali dengan pendiri Rumah Pintar Acibu yang minggu kemarin sudah mengisi menjadi bintang tamu. Kemarin juga udah sempat kita bercerita bahwa kegiatan-kegiatan di Rumah Pintar Acibu itu seperti apa gitu ya. Dan kemarin video sebelumnya juga sudah ditampilkan bagaimana langsung di lapangan proses pembelajarannya itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga masih bertemu lagi dengan Bang Sarmadan. Dan kita akan bercerita part 3. Ini berarti part 3 ini Bang ya. Aduh, gue sampai lupa menyapa Bang Sarmadan. Hai Bang. Ya, assalamualaikum semuanya. Sehat Bang kan? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan ini kita rame banget makan bersama. Ini juga nanti akan saya tanyakan ini acara apa gitu ya. Sampai banyak banget di sini anak-anak yang begitu ini lucu banget. Sampai dia sendiri bingung. Namanya Aska ya? Aska, oke. Nah, Bang Sarmadan ini merupakan pendiri dari Rumah Pintar Acibu, tempat anak-anak belajar ilmu gratis, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Nah, sekarang Bang Sarmadan, saya masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan gitu Bang ya. Dan banyak juga memang orang mengkomen-komen ketika video YouTube kita sebelumnya saya posting, itu banyak. Saya boleh nggak sih minta nomor handphone Bang Sarmadan yang ada di bintang tamu Bang itu katanya. Tapi memang saya nggak minta izin sama Abang, saya kasih gitu ya, karena menurut saya yakin itu ke hal yang positif. Iya, karena memang yang nanya itu memang rata-rata memang mahasiswa, terus basicnya seorang guru. Jadi saya positif thinkingnya mungkin dia ingin bekerja bersama Abang atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya kasih nomor handphonenya. Masalah berkelanjutan mereka mengabari Abang, saya juga tidak menanyakan lagi. Pokoknya banyak sekali yang kemarin minta nomor handphonenya, bahkan ada yang nanya, ini Bang, saya udah nyari-nyari lo Bang, kayak Galoga Rumah Pintar Acibu di mana katanya. Lo kok lu nyari-nyari nggak nanya gitu kan? Ada yang sempat kayak gitu Bang. Ada yang sempat chat saya, katanya dia udah nyari-nyari di Galoga tapi nggak pernah jumpa di mana Rumah Pintar Acibu ini. Ternyata kan bisa Bang jelaskan nggak? Ternyata Rumah Pintar Acibu itu ada di mana? Dan mungkin ada cabangnya atau seperti apa yang bagi mereka yang belum tahu? Di sini saya jelaskan bahwa Rumah Pintar Acibu itu ada 2 lokasi. Yang pertama itu lokasinya berada di Banjarpagur, Kelurahan Panyabungan 3. Dan yang kedua itu ada di Aik Galoga, Gang Sukarami 4. Jadi jangan salah lagi ya sahabat semuanya ya. Iya, jadi kalian bisa langsung datang melihat seperti apa proses pembelajarannya. Atau mungkin bagi kalian yang mau ikut mengabdi di situ Bang ya, sangat terbuka sekali untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik yang belajar di Rumah Pintar Acibu.
Nah bang, ngomong-ngomong kita bercerita Acibu nih kan, kemarin udah sempat saya udah datang nih ke lokasi pembelajarannya, udah langsung melihat adik-adiknya bang ya. Nah malam ini juga gue tuh seperti adik-adik yang kemarin gue datangin juga gitu bang ya. Ini memang betul adik-adik Acibu atau apa ini bang semuanya? Teman-teman ini, adik-adik ini? Ya, kita jelaskan kembali di sini bahwa anak-anak semuanya ini adalah anak-anak didik kita dari Rumah Pintar Acibu. Oke. Jadi statusnya mereka ini adalah sebagai anak yatim dan piatu. Oke, jadi Ya. ini tidak semuanya berarti yang sedang ikut bersama kita. Yang sedang ikut bersama kita ini hanya bagian dari anak yatim, Anak yatim. piatu. Oke. Tapi ada juga di sini yang 2 orang bukan anak yatim piatu. Tapi mendampingi. 3 orang. Tapi karena mereka selalu mendapatkan reward seperti Oke. saya katakan itu, mereka mendapatkan reward Iya. karena mereka selalu aktif dalam pembelajaran, apalagi amalan hariannya itu selalu hampir 100% melakukan apa yang kita harapkan, yaitu sholat 5 waktunya, sholat Oke. duhanya, ngajinya tembus one day one juice. Oke. Jadi mereka bisa ikut juga ya Nah, untuk jadi yang seperti itu selalu saya ikut sertakan di bagian anak yatim anak piatu yatim ini. untuk makan bersama. Betul sekali. Emang agenda makan bersama ini merupakan agenda seperti apa nih bang? Maksudnya ini rutin seperti apa atau memang ini tergantung moodnya abang aja atau seperti apa ini? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Om Ihsan ya. Jadi Gua juga sedapnya grogi. kalau dibilang masalah mood ada benarnya juga. Ada benarnya. Iya, ada benarnya juga. Jadi gini Om, kalau misalnya donatur kita dapat setiap minggu itu mencukupi untuk membawa semua anak-anak, kita bawa semua gitu Om. Tapi kalau memang donaturnya itu hanya bisa mengcover anak yatim piatu, jadi kita prioritaskan mereka juga seperti itu. Oh, berarti tidak ketentuannya tidak wajib per minggu, yang penting bagaimana si donatur ada masukan untuk Rumah Pintar Acibu, ya udah hari senggangnya dibawa lah untuk makan-makan. Iya, sebenarnya gini juga Om, kalau memang pas lagi mood makan di luar, kita bawa makan di luar. Tapi kalau misalnya enggak, kita juga sering makan di tempat, yaitu makan di lokasi Rumah Pintar Acibu, atau juga kita melakukan santunan. Jadi kita kasihkan beberapa uang tunai langsung kepada anak yatim dan piatu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata memang kemarin kita baru ceritanya aja yang kita dengar, tapi ini malam ini benar-benar sudah kita lihat bersama. Saya juga sudah duduk bersama adik-adik dari Rumah Pintar Acibu untuk menikmati hidangan bersama. Berarti ini namanya mempererat persaudaraan di antara mereka juga ya Bang ya? Betul sekali. Di sisi lain sebenarnya gini loh Om. Kita sudah melakukan wawancara terlebih dahulu kepada anak-anak kita semua, dan saya juga sangat mengenal lah siapa mereka, keluarganya, orang tuanya gitu. Jadi berinisiatif karena kan saya juga sebagai orang tua mereka ya kan. Jadi saya tahu lah anak-anak sebenarnya pengennya hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga mereka ataupun ketidakcukupan waktu dari orang tua mereka, makanya saya selaku pimpinan Rumah Pintar Acibu itu mengajak semua anak-anak kita semuanya ini ya untuk melakukan seperti ini. Tapi benar yang Kak Om Ihsan tadi sampaikan bahwa ini salah satu cara untuk mempererat silaturahmi di antara mereka. Jadi mereka bisa lebih akrab, terus mereka juga bisa menikmati yang mungkin selama ini hanya mereka bisa lihat, Iya, gitu Bang betul ya. sekali. Mungkin mereka sempat jalan maksudnya lewat dari jalan ini melihat ada tempat makan, mungkin hanya bisa melihat, tapi sekarang sudah bisa kita menikmati bersama, duduk bersama. Itulah Om Ihsan, mimpi-mimpi yang mereka inginkan itu insya Allah satu persatu saya akan wujudkan gitu loh. Kecil memang kalau kita lihat mimpi yang seperti ini mungkin kecil bagi kita, tapi bagi mereka itu merupakan suatu maksudnya suatu yang besar juga gitu Bang ya. Betul. Duduk bersama, makan bersama di kafe seperti ini ya, dan masih pakai lobe ini adik kita udah ngantuk. Jadi ini Om memang kita buat sebagai ciri khas. Artinya apa? Memang kita dari tempat belajar seperti ini, ya udah kita langsung ke lokasi juga seperti itu. Jadi nggak ada acara pulang ganti baju dulu gitu. Nggak ada. Oke, berarti langsung selesai belajar langsung kita bawa Iya, sini. betul sekali. Berarti itu rame-rame Bang ya. Iya, rame-rame ya Seru. seperti yang ini. Seru ini. Jadi Bang, selain tadi Abang bilang ada kalau tidak mood untuk keluar makan ya udah santunan uang tunai. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya rekreasi ada seperti itu juga nggak sih Bang? Ada. juga? Kita ada juga itu misalnya per 3 bulan sekali gitu kan.
kita lakukan main bersama seperti berenang ke kolam Lia Garden. Terus kita langsung makan di situ juga. Luar biasa. Terus kita juga pergi ke Panatapan. Atau kita melakukan lari pagi, senam pagi. Kita juga ada. Nanti Om Ihsan bisa lah kita undang untuk meliputnya. Untuk pas olahraga. Olahraga iya, pas kita Pas lagi rekreasi. rihla. Kita sebut namanya rihla Om. Kalau Rihla. pas lagi melihat pemandangan alam seperti ke Panatapan, kita pergi ke kolam renang, itu kita sebut rihla gitu. Berarti banyak sekali ya Bang ya pengalaman dan kesan-kesan yang mereka dapatkan selama belajar di Rumah Pintar Acibo. Tidak hanya Sangat, belajar iya. tapi juga langsung ke alam, bermain, berwisata gitu Bang ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa bukan saya yang hebat ya, Oke. saya hanya perantara Perantara, saja. oke. Yang hebat itu sebenarnya adalah Allah dan juga semua para donatur. Oke, Yang hebat itu adalah mereka. Iya. Saya hanya menjembatani anak-anak semuanya. Betul. Berarti memang seperti Abang sampaikan tadi, ketika itu semua terrealisasikan, niat baik dari si donatur itu terrealisasikan, pasti akan kembali juga kepada mereka. Anak-anak juga senang, apalagi anak yatim membahagiakan mereka itu merupakan suatu kenikmatan gitu Bang ya. Ya, Di betul saat sekali. mereka bahagia, kadang disitulah, ya memang disitulah rahmat itu turun di suatu tempat itu gitu Bang Iya. ya. Misalnya ini kan kita ini berada di orang ini semuanya rata-rata desa kelurahan Banjarpagur gitu Iya, Bang ya. betul. Mandelik Natal semoga diberkahi karena ya anak yatim di sini ternyata masih banyak, masih ada lagi sosok-sosok seperti Bang Sarmadan yang benar-benar mencintai ataupun juga mengayomi anak yatim. Bagi teman-teman di luar sana juga, ini ada enggak yang bisa Abang kasih pesan kepada teman-teman di luar sana mengenai mencintai anak yatim itu harusnya seperti apa sih Bang gitu? Kalau misalnya ada tetangga yang kebetulan anak yatim, apa sikap yang bisa Abang bagikan kepada orang yang mempunyai tetangga anak yatim? Jadi gini, ya sebelumnya memang kita alangkah baiknya ketika kita itu ingin berbagi, ya itu kita perhatikan orang yang ada di sekitar kita. Itu sangat benar ya Om ya. Jadi sebelum saya juga menyarankan kepada para donatur semuanya, pastikan sebelum para donatur semua bersedekah ke Rumah Pintar Acibo Pakansa itu juga tetangga-tetangga donatur diperhatikan juga seperti itu. Jadi kalau tadi Om Ihsan tanya bagaimana caranya biar mencintai mereka, itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya Om ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih kepada keterpanggilan. Ya, keterpanggilan seperti yang saya sampaikan juga di episode sebelumnya yang di part 2 itu bahwa ini adalah cara saya membalaskan dendam saya ketika kecil itu gitu loh. Betul. Dimana ketika saya kecil saya sampaikan bahwa saya ingin merasakan hal-hal seperti ini. Saya ingin di tempat tempat belajar ada wadahnya gitu. Tapi ya saya tidak mendapatkan itu gitu loh. Sehingga tidak ingin orang di sekitar Abang itu merasakan hal yang sama. Betul sekali. Sehingga Abang lah yang menjadi yang menjadi guru mereka. Iya. Yang menjadi pengayom mereka. Betul sekali. Orang tua kedua mereka gitu ya Bang ya. Dan memang saya dari kecil, dari saya istri itu selalu bercita-cita menjadi seorang guru. Dan saya tidak menyesal itu sampai sekarang gitu loh. Dan walaupun seperti yang Om Ihsan tahu bahwa saya adalah seorang security juga ya kan, tapi saya tetap cinta literasi, saya tetap cinta dunia pendidikan. Luar biasa sekali. Dan tadi sahabat semuanya, sebelum saya jawab pertanyaan Om Ihsan, kita mau baca doa dulu biar anak-anak bisa makan bersama ya. udah siap makanannya? Oke, di video ya Bu, Dina, ayo duduk semuanya, baca doa sama-sama, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Udah, boleh disantap masakannya ya, makanannya ya. Abang Amin. Tunggu yang belum datang, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan Om Ihsan adalah tapi sebelumnya Bang, sebelum kita lanjutkan pertanyaan itu, saya jujur terharu banget sih sebenarnya momen-momen seperti ini Bang ya. Alhamdulillah. Karena ya jujur betul terharu banget karena ya ini
ini nggak 1-2 orang loh anak yatim yang kita bawa gitu bang ya, yang abang bawa makan, tapi ada banyak sekali. Ini ada banyak sekali guys yang menikmati makan ini seperti yang abang katakan tadi. Ini bisa saja berjalan setiap hari gitu bang ya. Ini bisa saja berjalan setiap hari makan bersama atau bahkan sekali seminggu gitu bang ya. Tapi yang penting niatnya luar biasa sekali. Abang benar-benar ya ini mencintai mereka anak yatim ini. Nah sebelum ke pertanyaan saya tadi yang tempat tertunda bang, saya masih ada pertanyaan lagi. Saya masih ada satu pertanyaan lagi mengenai anak-anak Acibo ini. Harapan abang ke depannya kepada mereka nanti apa bang? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya Om. Ya, jadi harapan saya itu terhadap anak-anak ini adalah bagaimana caranya nanti anak-anak ini juga melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah saya lakukan. Saya hanya menanamkan itu kepada mereka semuanya. Saya sering mengingatkan kepada ananda-ananda semuanya bahwa lakukan suatu hari nanti seperti apa yang sudah Om lakukan. Saya berharap kita berkhayal boleh Om ya, bermimpi juga boleh. Saya berharap dan bermimpi ketika nanti mereka sudah besar, kita katakan 10 tahun yang akan mendatang, akan memiliki dan melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya lakukan. Rumah Pintar Acibo ini akan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Betul. Pasti mereka akan menduplikasikan abang itu ya bang ya. Iya. Mengingat apa yang abang berikan kepada mereka ketika mereka tumbuh dewasa, melihat anak-anak di sekitar mereka juga nanti seperti yang abang katakan tadi, latar belakangnya mungkin yang malas belajar, yang tidak belajar pas malam hari, pasti mereka nanti akan melihat itu juga. Iya. Ketika mereka dewasa pasti mereka melihat anak-anak seperti itu dan mereka akan terpanggil jiwanya. Iya. Itu harapan yang luar biasa. Makanya sekali. saya selalu itu memberikan kepada anak-anak itu bagaimana caranya agar saya ini menjadi sosok yang mereka kagumi dalam tanda kutip. Hal-hal positif semua yang saya lakukan ya mereka ikuti juga gitu. Oke. Luar biasa sekali. Nah, abang kan seorang tenaga pengaman, juga. Itu ada nggak sih hal-hal yang menurut abang susah banget untuk membagi waktu? Oke. Susah banget untuk membagi waktu antara Acibo atau pekerjaan, kan harus profesional juga di tenaga pengaman ini. Oke, pertanyaannya jawabannya seperti ini ya Om ya. Kak Dina, bukain dulu polanya Kak Dina. Iwan. Kalau Om Ihsan tanya bagaimana caranya saya itu membagi waktu, kakak di sana dulu nak ya. Sama mana ya? Sama ayah sama sini aja. Bagaimana caranya membagi waktu itu? Sebenarnya gini Om Ihsan. Jadi saya di sini bekerja sebagai security itu memiliki schedule masuk pagi 2 hari, masuk malam 3 hari, dan 2 hari saya libur. Jadi di saat saya masuk pagi, malamnya saya membersamai anak-anak. Terus kalau siangnya itu saya kerja, kalau saya masuk malam otomatis saya tidak bisa membersamai anak-anak. Artinya apa? Saya kan memiliki partner juga. Saya memiliki ada 4 orang ustazah, 5 orang ustazah, 1 istri saya, ada 2 ustadz sama saya 3. Jadi kami semuanya kurang lebih ada 7 orang. Jadi 2 ustazah itu, yang satu itu sudah hatam Quran 30 juz, yang satu lagi sudah hatam Quran 15 juz. Selebihnya ya kami guru-guru tamatan pesantren biasa seperti itu. Berarti jadi caranya saya membagi waktu itu, ya saya selalu memanfaatkan waktu libur saya. Misalnya saya masuk malam, saya sempatkan untuk ke Acibo itu 1-2 jam. Sekarang kalau kita ada niat yang baik, itu akan dipermudah oleh Allah jalannya. Setuju sekali bang. Nah ini pertanyaan terakhir untuk abang ya. Pernah merasakan titik jenuh nggak sih bang, dan cara abang mengatasinya seperti apa? Harus berhadapan dengan anak-anak yang berbeda karakternya, yang usil ada mungkin, yang ribut ada gitu bang. Kalau kejenuhannya sih nggak ada Om ya. Saya nggak pernah menemukan kejenuhan membersamai mereka. Karena itu tadi di awal memang saya benar-benar mencintai dunia pendidikan, dan saya benar-benar ingin membalaskan dendam saya itu gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Om tadi ada nggak titik jenuhnya, sejauh ini nggak ada. Belum ada. Yang ada hanya haru, bahagia, seneng, bersyukur. Nah itulah dia Om. Karena memang abang dari awal mungkin sudah meniatkan untuk mengajar mereka, ya tentu dari awal pun sudah dipikirkan kian resikonya seperti apa, dan kan udah dipikirkan kian mungkin sudah terbiasa, sudah
kayak udah ya ini memang makanan sehari-hari seorang pengajar seperti ini. Betul, gitu, betul, Bang, ya. betul, betul. Jadi ini juga pengalaman saya waktu kecil karena saya kan 10 bersaudara. Oke. Adik saya ada 4. Jadi adik saya yang 4 ini dulu saya sering mengajari mereka. Iya. Nah, jadi sering saya mengajar mereka dan dari situ saya jatuh Iya. cinta gitu loh. Jadi dah melihat empat orang adik abang juga mungkin dulu kan kebandelan ketika belajar pasti ada gitu ya. Betul. Sehingga terbiasa ketika berhadapan dengan orang-orang baru, anak-anak yatim yang belajar ini juga pasti udah langsung mengerti bagaimana cara I'm menanggapi. wait a moment. Oke, Bang, terakhir pesan-pesan yang mungkin Abang mau sampaikan apa kepada teman-teman di luar sana? Ya, kalau dibilang pesan, saya selalu berpesan kepada kita semua bagaimana caranya agar hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi pastikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk keluarga kita, anak, istri, dan orang-orang di sekitar kita. Bil khusus juga untuk keluarga kita, apalagi kepada kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Aduh, gue banyak belajar nih ya bersama Bang Sarmadan. Gue selalu mendapatkan motivasi luar biasa yang tidak saya dapatkan di luar sana, yang tidak saya dapatkan dari tokoh lain. Karena memang setiap orang itu punya cerita, ya inilah Bang Sarmadan, inilah kerendahan hatinya, inilah kedermawanannya yang bergaul bersama anak-anak ya. Bagaimana padahal Bang Sarmadan ini merupakan kepala keluarga yang juga memiliki seorang anak yang Dua orang anak. yang masih istilahnya ya masih harus Kecil, harus masih penuh. kecil, harus penuh penjagaan, yang masih manja-manjanya, tapi masih bisa membagi waktu untuk mengurusi anak orang lain dengan tanda kutip. Wow, luar biasa sekali. Oke guys, demikianlah pertemuan kita dan saya masih menunggu manakala nanti teman adik-adik ini diajak untuk rekreasi atau apa, kita masih menunggu untuk diundang lagi untuk ikut di dalamnya bermain bersama adik-adik yang kita ini. Semoga Bang Sarmadan juga sehat-sehat selalu, adik-adiknya juga sehat-sehat selalu. Wah. Dan karena memang makanan sudah datang guys, dan adik-adik juga mau makan, mungkin mereka berisik banget, gue dari tadi ngoceh terus ya. Kita tutup podcast kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.